Hai semuanya, judul film kali ini adalah Bright, Samurai Soul tentang tongkat sihir yang diperebutkan dua kubu yaitu terang dan gelap. Kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada periode Keio di mana terjadi peperangan tanpa henti dan tidak tahu sampai kapan, lalu Chihaya mengucapkan mantra Vaikwarus, maka muncullah sebuah cahaya terang hingga menembus langit. Sejak itu dalam beberapa tahun ke depan, Kyoto mengalami restorasi Meiji yaitu perubahan cepat dengan hilangnya hal-hal lama dan muncul hal baru yang bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Di Asahiro, banyak tamu datang dan pergi. Saat itu, Sonya seorang gadis kecil elf baru sampai dan memberontak ingin pergi. Pria yang membawanya, menjelaskan statusnya adalah yatim piatu tanpa saudara. Sonya menggigit jari bos, saat bos ingin melihat wajahnya, lalu Sonya kabur, tapi dihalangi oleh Izo, sang pengawal. Sonya memberontak dengan mencakar tangan dan wajah Izo, lalu Izo segera membawanya ke penjara bawah tanah sesuai permintaan bos. Pria pembawa Sonya memberikan botol air untuk disiramkan jika dia lepas kendali karena dia hampir tenggelam di kapal dan benci basah karena suatu alasan. Saat sampai di penjara, Izo berjanji akan membebaskannya jika bersikap baik lalu meninggalkannya menuju kediaman wanita tercantik yaitu Chihaya. Izo minta izin masuk untuk membawakan suguhan langka, selain itu Izo juga membawakan buku bahasa Inggris baru sesuai permintaannya. Chihaya begitu senang dan bersemangat melihat buku itu. Lalu tidak sengaja Chihaya melihat tangan Izo ada bekas cakaran dan Izo menceritakan ada gadis baru datang yang sangat liar. Izo mengantarkan Chihaya menemui Sonya. Izo segera minta Sonya menyapa Chihaya tapi Sonya menolak karena menganggap dia akan diperbudak, dipukuli dan dibuang. Melihat Sonya sebagai elf, Chihaya minta Sonya menjadi pelayan pribadinya. Di Fuyo, Sonya makan dengan lahap. Saat Chihaya mengetahui bernama Sonya, Chihaya menduga Sonya berasal dari utara sama dengan burungnya. Setelah itu, Sonya masuk dalam kamar, tapi tidak bisa tidur, lalu Chihaya memanggil Sonya keluar jika belum tidur. Sonya segera keluar kamar dan Chihaya bercerita dirinya dikenal sebagai Chihaya si pelupa. Hal ini terjadi setelah restorasi dan hanya memiliki tusuk konde bahkan tidak bisa mengingat namanya, lalu menunjukkan dirinya juga seorang elf. Chihaya juga bercerita ada negeri elf di utara, di seberang lautan yang disebut Hakodate. Di sana terkenal penduduknya apa adanya dan elf tidak dicemburui atau ditakuti. Di luar gerbang ada sekelompok orang mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, mereka langsung menyerang bahkan menyerang semua orang di dalam rumah. Izu melawan sebagian dari mereka, lalu segera mengambil pedangnya yang tersimpan. Dari pintu gerbang lain, masuklah Tomoku meminta Raiden menggunakan penciumannya menemukan elf yang sedang dicarinya sebagai misi terakhir. Chihaya mendengar keributan, segera minta Sonya bersembunyi di tempat penyimpanan barang. Bos datang mengajak Chihaya pergi lewat pintu tersembunyi. Izu sibuk melawan musuh, sedangkan Tomoku telah bergerak menuju Fuyo. Izu melihat mereka dan Raiden datang menghalangi. Ada pula bawahan Tomoku menyerang dengan panah api. Fuyo mulai dipenuhi asap, saat bos melarikan diri, dia terjatuh karena tangga tertutup asap, sementara Chihaya kembali menemui Sonya. Sonya sudah lemas, Tomoku datang, dan Chihaya menyuruhnya keluar. Sonya segera menggigit jari Tomoku dan Tomoku mendorongnya lalu menyuruh bawahan membawanya. Chihaya mau menolong Sonya tapi Tomoku mendorongnya. Chihaya segera mengambil tusuk konde dan seketika ada cahaya yang membuat semua musuh terpental, Tomoku juga kehilangan tangannya membuatnya marah dan melukai Chihaya. Melihat itu Sonya segera mendekati Chihaya mencoba membangunkannya. Dengan tubuh lemas Chihaya menyerahkan tusuk konde pada Sonya untuk dibawa ke Hakodate. Chihaya menyebut Vaikwarus dan seketika ada cahaya sampai ke langit. Tomoku segera keluar menyuruh Raiden menangkapnya. Lalu diikuti Izo menuju Fuyo. Cahaya mengelilingi Chihaya dan Sonya menyeringai saat Raiden datang. Setelah cahaya menghilang, Raiden mendekat tapi dihalangi Izo dari belakang. Lalu Izo segera memeriksa Chihaya dan tidak lama Raiden segera menahan kayu terbakar yang akan jatuh, lalu Raiden mengajak Izo pergi. Izo menyerahkan Sonya sedangkan dirinya menggendong Chihaya. Saat di hutan, Izo menguburkan Chihaya. Sonya mengeluarkan tusuk konde dan menyampaikan keinginan Chihaya pergi ke Hakodate yaitu negeri elf, lalu Sonya berniat menyewa Izo dengan dibayar tusuk konde. Raiden segera bertanya, apakah Sonya mau mempekerjakannya karena Tomoku sedang mengincarnya. Tomoku menculik semua elf yatim dan berjanji akan membebaskannya. Raiden segera mengambil batu dan menghantam kepalanya hingga satu taringnya lepas sebagai simbol sumpah. Setelah itu, Sonya mendekati dan memastikan pergi Hakodate. Dengan yakin Raiden bisa mengantarnya. Sonya langsung setuju mempekerjakannya. Lalu seekor burung Jobitaki lewat, Raiden merasa itu pertanda bagus untuk memulai perjalanan. Mereka telah sampai di Fuchisuku, Tokaido. Mereka mencari penginapan yang mau menerima Ogre. Malamnya, Raiden bercerita tentang kisah dirinya sebelum datang ke negeri ini, dia merasa hutang pada anak elf. Saat itu, Ogre sering dianggap mengganggu, tapi gadis kecil elf memanggil namanya dan ketika melihat Sonya, Raiden teringat padanya. Akhirnya Raiden meninggalkan negeri itu karena membenci orang yang suka mengejek Ogre, tapi di negeri ini, tetap menghadapi hal yang sama.
Raiden merasa Tomoku hanya memanfaatkan kekuatan para ogre, tugasnya hanya membunuh atau dibunuh. Karena itu, Raiden ingin melepas semua kegelapan itu. Setelah itu mereka minum bersama. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan, lalu ada yang melewati mereka dan Raiden tersadar mereka akan bertemu banyak orang, seharusnya melewati jalan setapak karena ogre bisa melacak lewat penciuman. Setelah mereka melewati jembatan sungai, tidak disangka serangan datang dengan tembakan. Raiden dan Izo segera berpencar. Setelah bersembunyi di balik akar, Izo mengeluarkan pedang dan menggandeng Sonya keluar dari balik akar. Seketika goblin memanah dengan panah otomatis, mereka saling berperang hingga tangan Izo terluka. Ingatan Izo kembali pada gurunya, hal itu membuatnya marah dan auranya menjadi gelap. Raiden datang dan terkena tembakan panah. Saat itu Tomoku datang, Sonya melihat Tomoku diliputi aura gelap. Tomoku mempengaruhi Raiden untuk menyerahkan Sonya. Raiden menyerang Tomoku lalu membawa Sonya pergi. Mereka berlari hingga melewati jembatan batang pohon, Raiden sempat terjatuh dalam sungai, Raiden langsung melemparkan Sonya pada Izo dan melemparkan batang pohon itu ke rombongan musuh. Mereka berlari hingga tepi tebing, Raiden minta lompat tapi Sonya tidak mau. Seketika ada tembakan dan mereka terjatuh ke sungai tapi Sonya terjatuh di pinggir tebing. Raiden dan Izo terdampar di sebuah gua. Izo terbangun di ruangan yang dipenuhi buku. Ternyata tusuk konde ada padanya, lalu segera membangunkan Raiden. Saat Raiden terbangun, datanglah seorang kentaur memperkenalkan diri bernama Tsukuyomi. Raiden merasa pernah mendengarnya, seorang petapa yang tinggal di kaki Gunung Fuji, orang bijak setengah kuda. Lalu Izo menanyakan seorang gadis yang bersama mereka, tapi Tsukuyomi tidak melihatnya. Awalnya Izo tidak percaya tapi Raiden menenangkannya bahwa Sonya juga elf. Mendengar elf, Tsukuyomi minta mereka mengikutinya. Di sisi lain, seorang perwira Koketsu memberitahu Baron Okubo memerlukan sebuah tongkat sihir yang ada di negeri ini untuk membangkitkan penguasa kegelapan. Okubo tidak percaya ada sebuah tongkat sihir, Koketsu memberikan bukti tongkat itu telah mengakhiri perang saudara yang terjadi di dalam negeri ini sebelumnya. Tsukuyomi membuka buku yang menjelaskan tentang tongkat sihir yang memiliki kekuatan tidak terduga. Jika seseorang beraura cahaya menggunakannya, dunia akan terang benderang. Tapi jika beraura gelap, dunia juga tertutup kegelapan pekat. Mereka yang bisa menggunakan tongkat sihir disebut Bright. Jumlah Bright terbatas dan kebanyakan berasal dari kaum elf. Raiden menegaskan dengan kata lain Tomoku mencari elf yang bisa menggunakan tongkat sihir itu. Tsukuyomi juga menjelaskan ada dua kelompok yang berselisih dalam perebutan tongkat sihir dan Bright. Satu kelompok disebut perisai cahaya dan satunya disebut Inferni. Sementara di rumah Koketsu, Okubo bingung apa yang harus dilakukan saat menemukan tongkat sihir. Koketsu minta untuk menyerahkan padanya sebagai Inferni. Lalu Okubo pergi. Setelah itu, Koketsu mendatangi Sonya di kamarnya, Sonya terkejut dan ketakutan melihatnya, apalagi dirinya telah berganti baju. Sonya berlari memanggil Izo dan Raiden, lalu Koketsu bertanya apakah dirinya yang membuat pilar cahaya di Kyoto. Sonya melihat aura Koketsu awalnya gelap menjadi terang. Tsukuyomi berpesan jika ingin belajar tentang elf, maka mereka bisa pergi ke komunitas elf di Yokohama. Tsukuyomi juga telah membaca bintang-bintang, bahwa gadis elf itu masih hidup. Sampai di Odawara, Tokaido. Raiden menggunakan penciumannya mendeteksi adanya manusia, ogre, elf, kurcaci dan goblin. Saat mereka berjalan masuk, ada seorang anak kecil menangis karena terjatuh. Raiden segera mendekatinya, membalut lukanya dan memberikan daun yang telah dibentuk. Anak itu mengucapkan terima kasih, lalu datanglah sekelompok orang mencurigai akan menculik. Seorang ibu segera memanggil anaknya, Kotaru. Kotaru senang melihat ibu dan menunjukkan daun yang dibuat Raiden. Izu mencoba menjelaskan mereka hanyalah pengembara tapi orang-orang itu tidak percaya, lalu Ibu Kotaru membantu menjelaskan bahkan mengajak Izo dan Raiden ke rumahnya. Ibu Kotaru segera minta maaf dan menjelaskan banyaknya berita menakutkan pembunuhan elf. Ibu Kotaru segera menunjukkan berita di koran ada seorang elf berusia 18 tahun telah meninggal dengan kedua kaki terpotong supaya tidak bisa lari. Lalu Izo dan Raiden menuju Yokohama. Di tengah kota, Izo melihat kereta kuda membuatnya teringat pada gurunya yang melukai punggungnya karena tidak dibutuhkan lagi, lalu ditinggal pergi. Melihat Izo banyak terdiam, Raiden menyuruh Izo istirahat sebentar, sedangkan Raiden mencari informasi. Izo menuju bangunan di dekatnya dan melihat seseorang yang mirip dengan Chihaya. Izo segera mendatanginya. Ana bingung karena tidak mengenalinya, maka Izo segera pergi tapi Ana menghentikannya karena mungkin orang yang dikenalnya adalah saudari kembarnya. Di sisi lain, Raiden mengandalkan penciumannya. Saat gerobak melewatinya, Raiden langsung menghentikannya dan membongkar gerobak berisi baju bekas. Raiden menemukan baju Sonya. Raiden segera menanyakan tentang baju itu. Pembawa gerobak menjelaskan dia dapat dari salah satu rumah di area pegunungan. Raiden segera pergi. Izu bercerita tentang Chihaya yang telah kehilangan semua ingatannya dan memberikan tusuk konde pada Ana. Ana menerima dan membukanya, ternyata tusuk konde itu berisi tongkat sihir.
Melihat itu, Ana bertanya apakah Izo melihat pilar cahaya di Kyoto dan Izo menjawab cahaya itu keluar dari kamar cahaya. Ana langsung bersedih mengingat saudarinya. Raiden datang membawa baju Sonya memberitahu pada Izu telah menemukan keberadaan Sonya. Izu segera memperkenalkan Raiden pada Ana, demikian Izo memberitahu Raiden, Ana adalah saudari kembar Chihaya. Raiden segera memberitahu telah mendapat berita baju Sonya yang didapatnya berasal dari rumah di pegunungan. Izu segera menjelaskan siapa Sonya dan Ana segera mengajak berangkat ke tempat Inferni yang menculik Sonya. Dalam perjalanan, Ana bercerita, Chihaya adalah seorang Bright dari perisai cahaya. Saat itu dia mengetahui letak tongkat sihir ada di Kastil Edo, maka Chihaya dari Hakodate pergi ke Tokyo. Dengan memanfaatkan perang antara pasukan pemerintah baru dan pasukan Shogun lama, dia menyusup ke Kastil Edo. Akhirnya dia menemukannya dan melepaskan kekuatan tongkat sihir lalu menghilang. Inferni mencari tongkat sihir dengan bantuan pemerintah Meiji. Karena itu, mereka mencari elf dimanapun berharap bisa mendapatkan tongkat sihir. Mereka telah sampai di depan rumah Koketsu dan Ana mengetahui tempat ini karena mata-matanya telah memergoki anggota Inferni keluar masuk rumah ini. Raiden mencoba memeriksa dengan penciumannya dan tercium bau Sonya samar-samar. Saat itu Sonya sedang berbincang dengan Koketsu yang akan mengajaknya ke negeri elf dan minta Sonya menggunakan kekuatannya agar Koketsu bisa bertemu dengan temannya yang sudah meninggal, lalu Sonya minum teh dan tidak lama Sonya tertidur. Kenyataannya Koketsu membawa Sonya ke kampung halamannya untuk membangkitkan penguasa kegelapan. Koketsu segera menggendong Sonya dan membawanya pergi. Pintu gerbang mulai terbuka dan kereta kuda bergerak pergi, saat itu Raiden mencium bau Sonya dan Raiden segera mengejarnya. Raiden memukul kusir dan segera menghentikan kereta, lalu Raiden buka pintu kereta dan Koketsu menendangnya. Koketsu turun dari kereta dan Izo terkejut melihat gurunya. Raiden melihat Sonya, langsung menyerang Koketsu dan Koketsu balik memukul hingga Raiden terjatuh. Ana ikut menyerang tapi juga berhasil dijatuhkannya. Izu bersiap akan menyerang, tapi Sonya telah bangun dan memanggilnya, Koketsu segera masuk kereta dan berangkat pergi. Tidak lama datang kru Ana lalu naik kereta kuda. Mereka menuju ke tempat persembunyian di pelabuhan untuk mengejar Sonya dari sana. Lalu Izo menjelaskan bahwa Koketsu adalah gurunya. Waktu itu dia rela menyerahkan hidupnya dan mengambil banyak resiko, tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dirinya hanya sebagai pion. Koketsu masuk kapal dan Sonya dikurung dalam kamar kapal ke kampung halaman Inferni. Kapal Ana menyusul sehingga kapal Koketsu menembakinya bahkan meluncurkan panah api. Saat itu, Raiden melemparkan Izo ke kapal Koketsu menyerang para bawahan Koketsu, disusul Raiden. Tomoku keluar dengan tangan guritanya, lalu Izo memotong salah satu tentakelnya lalu pergi mencari Sonya. Dalam pertarungan, Tomoku berhasil memukul dan menembak kaki. Raiden berhasil memotong tentakel, lalu memukulnya, tapi sayang sekali sisa tentakel menembak Raiden. Izo menyerang goblin yang berjaga sambil memanggil Sonya. Sonya mendengar suara Izo segera berteriak dan memukul pintu sehingga akhirnya Izo bisa menemukannya. Saat Izo akan membawa Sonya keluar, seketika Koketsu menyerang dan Sonya ditangkap goblin. Izo terlempar ke bawah, lalu Koketsu mendekatinya dan Izo segera menyerang hingga melukai tangan tapi Koketsu membalas dan melukai wajah hingga kena mata kirinya. Izo tetap menyerang walau pandangan tidak jelas dan Koketsu berhasil menjatuhkannya dan melukai punggungnya lagi. Melihat itu, Sonya berlari mendekati dan membalikkan tubuhnya, lalu melihat tusuk konde di balik baju Izo menyala, Sonya mengambilnya membuat area sekitarnya juga bersinar dan membangunkan Izo sekaligus menyembuhkan luka-lukanya. Koketsu minta Sonya menyerahkan tongkat sihir padanya, tapi Sonya menolak karena tongkat ini milik Chihaya. Ana segera berkata, percayalah pada dirimu. Sonya melihat Ana segera mengangkat tongkat mengeluarkan pilar cahaya dan berkata, Faikwarus, lalu dalam sekejap menghilangkan Koketsu. Beberapa hari kemudian, Izu meminta Sonya ikut bersama Ana naik kapal menuju Hakodate. Awalnya Sonya tidak mau karena takut dengan air, tapi Izo memberitahu dengan melihat dunia maka akan mewujudkan keinginan Chihaya. Mendengar itu, akhirnya setuju dan bergabung dengan Ana. Sebelum pergi, Sonya memeluk mereka dan berjanji akan kembali. Setelah Sonya pergi, Izu mengeluarkan tusuk konde dan membuangnya ke laut karena manusia bisa mengurus segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Raiden pun setuju karena di dunianya juga melakukan hal yang sama. Demikian ceritanya, percayalah pada dirimu dalam melakukan segala sesuatu dengan usaha kerja keras dan tentu saja dengan kekuatan doa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.